Perkenalkan, nama saya Budi Santoso, NIK 01, salah lagi. 02 itu sebelumnya Pak. Oke. Iya, iya. Oke, perkenalkan, nama saya Budi Santoso, NIK 02 01 05 0004. Memulai karir di Alfa Group tahun 2001 di PT Sumber Alvaria Trijaya. Kemudian di tahun 2010 kita mutasi ke Media Utama Indonesia Terbuka. Masuk pertama kali jadi apa, Pak? Seorang apa, Pak? Oke, kalau di Alpha Group kita masuk di posisi area koordinator. Tapi sebelumnya eh, kita punya pengalaman kerja di Sibiru. Oh, Jadi kalau di Sibiru eh, saya memulai karir dari pramuniaga. Jadi waktu itu jabatannya masih pramuniaga, kasir, MD, asisten kepala toko dan kepala toko. Jadi dari 1991 sampai 2001 saya bekerja di Sibiru. oke, Pak. Berarti udah cukup lama juga ya, Pak, untuk Setelah dari saya setengah lebih itu apa digunakan untuk mengelola toko. Jadi di retail. Jadi yang kalau dari tahun 1 sampai 2023 berarti sekarang dari 91 sampai 2024 berarti sudah 33 tahun. 33. Oke. Sementara umur saya sekarang eh, 54. Jadi separuh lebih umur saya itu eh, digunakan untuk di dunia retail. Dari si biru, kemudian si merah, dan sekarang di Alfamidi. Baik, Pak. Kalau boleh tanya, Pak, kan untuk pertama kali bekerja tuh kan pasti menerima duit, Pak, Hmm. dengan duit sendiri kan. Terus kira-kira Pak, waktu pas terima duit pertama kali itu digunakan untuk apa sih, Pak? Atau Pak besok bisa kira-kira bisa cerita nggak? Pertama Oke. kali begitu menghasilkan uang, kok pandangannya Bapak begitu terima uang gitu, Pak? Oke. Wah, kalau ini pengalaman pengalaman pahit gitu ya. Jadi kalau bicara mengenai penerima gaji pertama, itu saya waktu itu tuh ditempatkan di daerah elit. Jadi di daerah eh, segitiga emas di Sudirman. Jadi saya ada di salah satu toko Sibiru di Wisma Indosemen. Nah, teman-teman bisa bayangkan waktu itu saya terima gaji pertama itu 50.000 tahun 91. 50.000 ya, Pak? 50.000. 50.000. Jadi gaji saya sebagai kru, sebagai pramuniaga itu sekitar 250.000 Oke. dipakai untuk bayar kos ya. Itu waktu itu 70.000 berarti tinggal menyisakan berapa itu? 250 dikurangi 70.000. 180 ribuan ya, Pak? 180.000. Itu untuk biaya hidup selama 1 bulan. Jadi teman-teman kalau yang sering ketemu dengan saya itu saya kalau pagi itu memang nggak pernah makan, nggak pernah sarapan. Jadi itu terbawa sampai sekarang. Oke. Jadi saya terbawa sampai sekarang gitu ya. Jadi ya dengan uang segitu tinggal di waktu itu saya kosnya di daerah Setiabudi ya, dekat Guntur. Kemudian kerjanya di Wisma Indosemen. Jadi hampir eh, ya 5 tahun lebih lah ya. Saya itu kalau siang itu nggak pernah makan nasi. Oke. Jadi makan nasi itu hanya malam setelah pulang kerja. Jadi makan siangnya itu pasti mie instan.
Dan mie instannya itu bukan diproses dengan cara yang betul ya, Mhm. karena itu kan perkantoran. Jadi masak mie instannya itu menggunakan kantong plastik kecil, kita masukin, kasih air, ya. Kemudian mie-nya itu kita masukin ke oven. Oh, oke. Yang lama kan itu lah. Nah, Nah, ada satu satu cerita satu hari saya itu eh, karena ada agak sibuk gitu ya, itu lupa. Sehingga yang terjadi adalah itu kelamaan akhirnya kan meledak. Ini meledak oh, belum mikir ya. di microwave itu. Wah, udah kondisinya lapar gitu kan. Harus bersihin itu. Tendon nih. Iya, iya, iya. Tendon itu dari salah satu roti yang terkenal gitu ya. Jadi dia buka tendon di situ. Kita kalau masak ini seperti itu. Oke, baik, Wah, Pak. iya. Kita tunggu sebentar ya. Ini posisinya Pak BSO kan lihatnya ke sini nih. Tapi kan Hmm. kadang kan pertanyaan nih, dia harus ke kiri. Jadi gimana Pak dia pas pertanyaan in frame aja? Ini kan Ya. apa besoknya agak ke sini? Ke Pak Oh gini aja ya. atau Siap. kan pas saya tanya ke saya pas saya tanya ini aja nggak apa-apa kadang di ini aja angle-nya di ini aja Ted, dimainin aja. Tapi kalau udah penjelasannya udah pas masuk penjelasan intinya Pak Budi, nanti pas begitu penjelasan intinya Pak Budi baru ntar di shoot nah gitu. Kayaknya lebih enak soalnya pas dilihat ini juga Pak besoknya jadi ke sini-sini gitu ininya gitu. Oke oke ya. Ini kasih. Tadinya kayak Pak Oh, tadi. oke. Kayak kemarin. Udah, Ya. udah. Oke, bisa start. Oke, baik. Oke, Pak. Siap. Jadi pengalaman yang menarik ya, Pak ya. Gitu ya. Eh, Oke. salah satu pengalaman yang menarik eh, dan sampai sekarang ya karena kondisinya yang kepepet Mm-mm. ya itu jadi kebiasaan. Bersyukurnya adalah alhamdulillah saya itu nggak kena apa ya biasanya kalau teman-teman yang suka makan Kena makan tipis gitu gitu. itu biasanya kena tikus. Oh, Yang besar teman-teman saya itu yang bekerja di retail itu penyakitnya pasti itu. oke, baik, baik. Sampai sekarang nggak kena gitu. Oke. Gitu. Nah, buat waktu itu posisinya kan jadi kru gitu kan. Ya, kru terus dia pindah ke Alpha Group jadi area koordinator gitu kan, Pak. Itu posisinya Bapak sudah single atau sudah menikah ya, Pak? Masih single apa sudah menikah gitu? Saya menikah itu tahun 97. Mm-mm. Jadi umur saya waktu itu 27 tahun. Eh apa pindah kan 2001 ya. Heeh. Jadi posisi saya waktu itu sudah menikah waktu pindah ke Alhamdulillah Alpha Group waktu ya. ke Sekti. Itu oke. Jadi kira-kira Pak, apa perbedaannya Pak antara mengelola keuangan yang masih single dengan yang sudah Hmm. menikah, Pak? Ini mungkin bisa di-sharing nggak, Pak? Jadi bicara mengenai pengelolaan keuangan, ya sebenarnya kita tidak membedakan single ataupun sudah berkeluarga. Ya. Walaupun masih single, eh, ini terutama buat yang laki-laki ya. Nah laki-laki itu kan sebagai kepala keluarga. Iya. Nah, itu walaupun masih single harusnya sudah mulai berpikir ya, berpikir kapan nikah, Hmm. kemudian setelah nikah itu mau seperti apa, Mhm. itu. Kemudian merencanakan mau punya anak berapa. Heeh. Nah, itu harusnya sudah Tadi bikin dari single, dipikirkan dari awal, dari awal. dari single Oh, gitu ya. gitu. Jadi Ya, ya, ya. masuk target untuk menikah Hah? ya itu juga harusnya sudah punya gambaran Iya, iya, iya. ya Betul, 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 betul. kita kita akan menikah gitu. Iya, iya.
Jadi harus ada batasan waktunya. Oke, harus ada Itu. batasan waktunya, betul Ya, dan betul. itu kan berkaitan dengan pengelolaan tadi. Iya, Ketika misalkan umur masih 20 mhm, dua misalkan, punya target nikah misalkan umur 27 tahun. iya, Kan berarti di selama 5 tahun kita kan sudah mempersiapkan kalau menikah itu prosesnya seperti apa sih, heeh, tahap-tahapannya seperti apa sih. Misalnya kan ada apa tunangan, tukar mhm, cincin, kemudian eh, pesta pernikahan, pernikahan, nah itu resepsinya ya, Pak, ya? rencananya, Iya, betul betul. resepsinya. Iya iya, Nah itu harus harus kita sebagai ini terutama yang laki-laki ya, mohon maaf mhm, untuk yang teman-teman yang wanita ya, karena ini saya mengajak teman-teman yang laki-laki itu harus kalau bahasa yang saya pakai harus perwira. udah bersusun ya. Intinya kita harus bertanggung jawab. Oke, Kalau yang wanita itu kan mohon maaf ya, eh, tergantung dari suaminya. oh, oke, iya, oke, Pak. Jadi lebih dalam lagi, Pak, terkait dengan dulu waktu pas Bapak sebelum, menikah gitu ya, Ya. kira-kira pengelolaan keuangannya yang lebih detail seperti apa ya, Pak? Untuk misalnya terima gaji bulanannya, apakah Pak, Budi akan men-spare-nya gitu jadi beberapa pos atau bagaimana, Pak? Jadi karena kita sudah punya apa ya, sudah punya target, Mhm, maka pendapatan yang didapatkan itu kan pasti ada pos-posnya. iya, Ya, jadi biaya yang akan kita gunakan untuk untuk persiapan nikah dari proses awal sampai resepsi tentu setiap bulan kita sisihkan. Dan ini imbang lagi heeh, ya. Jadi eh, tahun 97 ya, itu saya sebagai kepala toko, mhm. kepala toko ya, itu gajinya 750.000 ya, Oke, 750.000 ya. Nah, belum dipotong yang lain-lain tuh, Pak? Itu enggak, oh yang enggak? diterima Oh yang itu. terima, oh, oke. Nah, sementara kita punya 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 apa ya, cicilan Heeh, ya, cicilan motor ya. ya. Jadi cicilan motor itu 250.000 ya. Jadi tinggal 500 500, iya iya ya. iya. Terus terus bayar kos-kosan itu kan bisa 97 udah nikah ya. Iya. Kos-kosannya waktu itu di daerah Depok itu 90.000. Yang Hmm, rumah rumah petak itu ya. iya, iya. Ada ruang tamu, terus kamar tidur, Heeh. ada dapur gitu kan. Cuman tiga, tiga, tiga petak itu. Iya iya. Nah, sehingga waktu itu eh, saya nyambi, Oh nggak ada, cukup. oh nggak ada jadi ada kelebihan tambahan ya, Pak? Iya, jadi tukang ojek. Oh Jadi gitu. kalau saya masuk pagi, Heeh, itu selesai shift itu sekitar jam 3 atau jam 4, mulai jam 5 itu saya narik ojek oke. sampai jam 8 atau 9 malam. Oh, tapi itu tidak mengganggu pekerjaan lah, Pak? Enggak, Enggak ya? ya. Kalau masuk malam berarti narik ojeknya itu dari jam habis sholat subuh Heeh. sampai dengan jam 9 atau jam 10. Wah, Jadi masih ada waktu untuk sholat. Karena eh nggak cukup oh, kalau oke. kalau nggak ditambahkan dan itu lumayan lah buat buat biaya dapur. Ya dapur ya, karena Ya. sudah harus menghidupi bukan sendiri lagi ya. Oke, Pak. Baik, Pak. Berarti kan kenapa Pak, Bapak apa selain itu ada kepikiran untuk ini nggak Pak? Maksudnya selain ngojek atau kepikiran mencari pekerjaan lain nggak Pak? Tambahannya Pak? Eh, enggak. Heeh. Jadi saya prinsipnya selama eh, apa saya masih diterima bekerja, kemudian saya merasa nyaman, ya, saya akan tetap stay di situ. Oh, oke. Dan apa saya juga berpikir bahwa memang
di apa di retail ya, kita itu ya bekerjanya bukan bukan dengan cara yang instan untuk mendapatkan pendapatan yang besar. Hmm. Jadi dari awal kita sudah menyadari itu ya, bahwa bekerja di retail ya ya jangan berpikir bahwa pendapatan yang didapatkan itu langsung Langsung wah gitu Pak ya. langsung wah Iya, gitu. iya. Gitu. Betul. Berarti Ya. mungkin bisa disimpulkan begini Pak, bahwa waktu dulu pertama kali masuk gitu Mhm. ya, jadi kru mungkin kita harus belajar untuk mencukupi dulu kebutuhan yang Ya. ada Pak ya. Seiringan waktu begitu ada menaikkan karir, baru kita mulai berpikir gitu ya Pak untuk bisa menabung dan segala Ya. macam gitu. Ketika kita udah masuk di satu instansi, pelajaran yang harus kita lihat adalah kita melihat struktur. Oh, oke. Lihat struktur Jenjang-jenjangnya ya ini seperti kan. apa. Jangan sampai kita di situ ya selamanya seperti itu. Ya. Kan kita ngelihat jenjang karirnya. Waktu itu kalau di Sibiru yang bersama lah dengan kondisi sekarang. Hmm. Jadi ada kalau di toko itu ada pramuniaga, kasir, MD, asisten kepala toko, kemudian di atasnya ada koordinator, di atasnya ada area manager, terus di atasnya area manager waktu itu belum ada deputy branch Hmm. manager, jadi langsung BM. Hmm. Nah, dari situ kita punya gambaran nih bahwa kita mau mau ke sampai di level mana Oh, oke. gitu. Istilah bermimpi nggak Jadi salah ya Pak iya, ya. jadi itu yang membuat kita bertahan. Iya, iya. Nah, ini saya kaitkan dengan contoh ya, contoh yang saya alami sendiri. Ketika saya nyambi ojek, Heeh. ya, teman-teman kan banyak, teman-teman Iya. tukang ojek. Oh gitu. Mereka dapat penghasilan, Heeh. saya juga dapat tambahan penghasilan. Tetapi tidak ada peningkatan karir. Oh. Ketika saya sudah sampai ke level koordinator, level area manager, saya Mhm. main ke sana, ya teman-teman yang dulu teman-teman ojek sekarang masih ngojek, tapi kita posisinya sudah berbeda Berbeda, gitu loh, ya, ya, ya. gitu. Oke, Jadi ya eh, karir itu akan berpengaruh ke pendapatan. oke. Berpengaruh dengan pendapatan. Jadi untuk teman-teman media sekalian, bahwa berkarir itu nggak perlu takut Pak ya, gitu Iya, ya. Kita pasti bisa, apalagi di betul. perusahaan kita kan juga membuka Betul. karir selebar-lebarnya untuk teman-teman bisa apa namanya mencapainya gitu. Ya. Nah, tadi poin yang paling penting juga dari Pak BSO adalah selain kita tadi apa cerita mie instan gitu ya, gitu. Istilahnya itu kan belajar untuk menunda, betul Pak ya, Betul. mengatur diri gitu ya, menunda. Terus juga salah satunya lagi adalah mungkin mencari peluang tadi ya, gitu ya. Jangan cuman berharap pada pada posisi yang sama gitu ya, betul Pak. Oke. Nah, selanjutnya Pak, kan tadi kan untuk ngomongin yang sudah single Pak. Nah, istilahnya kalau kita harus belajar buat teman-teman yang masih single, jangan lupa untuk tetap mengatur keuangan ini. Nah, kita masuk Pak, kalau misalnya untuk berkeluarga, ngelola uangnya gimana Pak? Wah, ini Oke. kan menarik nih, nggak cuma sendiri nih Pak. Nah, ketika kita sudah berkeluarga, jadi haluannya ini berubah. Hmm. Haluannya berubah. Ya, jadi di situ kan kita karena sudah punya pasangan, maka kita harus berembuk ya, Mm-mm. berdiskusi dengan pasangan kita. Ya, jadi yang pertama apa, yang kita lakukan dulu adalah ya kita harus sepakat ya Hmm. eh, keluarga ini arahnya mau bagaimana, apa eh, hal-hal atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Oh, jadi punya tujuan bersama gitu ya Ya, Pak ya. punya tujuan sama. Punya tujuan bersama. Oke. Punya tujuan bersama. Oke. Nah, dari situ ya nanti kita putuskan bareng-bareng. Nah, Mm-mm. di sini teman-teman saya
apa ya, mengajak ya teman-teman untuk belajar atau banyak membaca buku ya sebagai nanti sebagai literasi gitu ya. Oh, oke Pak. Eh saya share jadi eh, pengalaman saya ambil untuk menentukan tujuan Mhm, berkeluarganya ini mhm. sambil dari bukunya Stephen 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 Coffee, Covey ya. Coffee. Oh, oke. Nah, yang Seven Habit itu. Oh, Seven Habit. Jadi di situ saya ambil eh, kebiasaan yang kedua dan kebiasaan yang ketiga. Oke. Kebiasaan yang kedua itu kan memulai dari tujuan akhir ya. Akhir, betul. Mulai dari Kemudian akhir. eh, kebiasaan yang ketiga itu adalah apa? Mengutamakan atau fokus ke hal-hal yang utama. Pertama. Itu ya. Selain itu juga eh, waktu saya di Sibiru ya, itu ada pernah mendapat game Hmm. yang namanya game menjaga mimpi. Hmm. Nah, ini mungkin nanti buat teman-teman yang belum pernah mengikuti game ini ya, boleh ya nanti apa kita praktekkan Tekan. bagaimana game itu. Oke, jadi nanti habis ini kita praktek dulu ya, Pak. Oke, Iya. bagi yang belum pernah ya. Ya, oke. Dan istimewanya game ini adalah ya, game ini tidak bisa diulang ya. Jadi kalau game-game yang lain teman-teman sudah pernah menjalankan ya, itu kalau diulang itu hasilnya lebih bagus. Kalau ini kalau diulang itu hasilnya sudah nggak natural, nggak Oh, alami lagi kami lagi ya. karena sudah tahu apa triknya. Jadi memang game ini yang istimewa adalah hanya bisa dilakukan sekali seumur hidup. Oke, sekali seumur hidup ya. Sekali seumur hidup. Karena kalau udah yang kedua dan seterusnya Hmm. itu udah terkontaminasi. Ya, Ya, oke, oke, ya, gitu. oke. Oke, Pak. Jadi nanti kita akan habis ini kita akan main game. Kita Boleh. akan untuk menentukan apa prioritas yang akan dilakukan gitu ya. Nah, kita kembali Pak. Ya. Kira-kira Pak dengan uang yang Bapak terima dari gaji Anda sebenarnya prioritas utamanya Bapak apa sih Pak dalam mengelola keuangannya Pak? Jadi sebentar ya, Ya, saya sambil buka catatan. ya. Ya, jangan lupa di zoom in Pak BSO. Iya. Oh itu. Nah, dalam mengelola keuangan ya Hmm. sebenarnya saya menggunakan prinsip apa ini ya? 4, 3, 2, 1 Tiga dua ya. satu. Oke, oke. Jadi Nggak kayak 30% oh, oke. ya, itu untuk kebutuhan sehari-hari, Oke. kemudian 30% itu untuk beban atau hutang atau cicilan, kemudian 20% itu untuk tabungan dan investasi, Heeh. kemudian yang 10% untuk kegiatan amal atau sosial. Oh, oke. Gitu. Berarti ada alokasinya tersendiri. Betul, Oke, Pak. Oke. seperti itu. Oke, Pak. Bisa diceritain lebih lanjut nggak, Pak? Gimana kenapa memilih pola ini, Pak? Bukan pola yang mungkin Ya 50 polanya 30. kan Ya, betul ya kan, betul ya banyak. udah 50, 30, Iya, betul. 20, Iya, betul. mana Ya, gitu. kenapa Bapak milih yang ini, Pak? Kenapa? Nah ini kan disesuaikan dengan pendapatan yang diterima ya. Oh, oke. Gitu. Kalau yang 50 untuk kebutuhan yang sehari-hari, Heeh. wah itu bloknya terlalu besar gitu. Oke, oke. Itu, Pak. Jadi saya ngambil yang apa ya, yang konservatif lah ya. Ya, yang sesuai dengan kita Iya, berarti, Pak. Ya, sesuai. ya, Jadi ya. Ya. apa? Kalau misalkan mau investasi besar kan juga pendapatannya belum seberapa. Gitu. Ah, oke. Tapi yang penting di sini adalah yang untuk kegiatan amal dan sosial. Oke, Ya. oke. Karena kita harus berpikir bahwa pendapatan yang kita dapatkan Hmm? ya itu adalah ada juga hak dari orang lain. Oh, oke. Orang lain itu bisa bisa keluarga, bisa apa di lingkungan tempat tinggal, bisa juga tim kita. Oh, oke. Nih, buat teman-teman yang jadi leader ya jangan lupa ya Hmm. sering mungkin traktir
Timnya gitu. Iya, iya, betul. sebagai apa engagement Heeh. ya biar lebih terikat ya ini juga mengamalkan yang itu tadi ya karena sebagian dari rezeki yang kita dapatkan ada hak Ya, orang lain betul, betul. itu dalamnya adalah tim kita Betul. begitu Baik, Pak. Nah, kan ini kan polanya sudah lama bawa Pak ini, Pak. ya. Berarti kan istri udah menjadi cara Pak Budi untuk bisa mengelola keuangan yang ada, Pak. Kira-kira tips yang Bapak bisa kasih supaya konsisten, Pak, melaksanakannya gimana, Pak? Oke jadi di situ kan saya ulangi lagi semua bermula dari kesepakatan yang sudah kita buat ya dengan keluarga atau pasangan ya. Jadi di situ harus ada keterbukaan ya. Jadi pendapatan apa saya berapa, kemudian yang akan dialokasikan untuk pos-pos itu berapa ya. Jadi apa itu sudah apa ya, sudah teratur ya. Bukan saya itu eh, sama istri Iya, Bu. ya setiap bulan itu setelah gajian ya itu saya punya apa ya kalau negara itu punya RAPBN Heeh. ya bisa menggunakan RAPBK ya Oh, wah, anggaran keren. apa ya, Dapat pendapatan dan belanja belanja keluarga. keluarga. Jadi ketika apa RAPBK-nya udah saya transfer ke istri, ya itu udah nggak bisa diganggu-gugat, udah nggak bisa ditilik gitu. Ya, itu. Jadi di sini istri juga punya keleluasaan, ya. Apa? Jadi kita percaya ke pasangan kita, ya, bahwa kalau misalkan ada kelebihan, ya, mereka apa? Istri ini juga bisa bisa ditabung dananya gitu. Ya, Gitu, oke, bisa Pak. disimpan. Oke. Berarti dalam mengelola berarti nggak bisa sendiri, Pak ya. Harus kalau udah punya pasangan Iya, harus berdua ya, iya Pak. harus terbuka, Harus jangan terbuka. sampai apa nanti apa ya, kalau kalau nggak terbuka biasanya kan ya ada pertanyaan-pertanyaan aneh gitu. Betul, betul. Berarti kan kalau misalnya uang, kan kalau kata orang kan Hmm. di beberapa sosmed, Pak, kalau katanya uang suami adalah uang istri adalah uang istri gitu. Kalau kebetulan istri saya nggak kerja, Oh, oke. jadi full mengurus anak-anak di rumah. Heeh. Ya, jadi apa dengan perhitungan yang sudah di Ya. kan, kira-kira belanja apa buat kebutuhan keluarga ini sebulan berapa sih? Hmm. Ketika udah disepakatin ya udah apa saya ngasihnya itu enggak enggak per minggu per ini enggak. Jadi apa ketika sudah gajian ya sudah angka yang disepakati itu kita apa kita transfer. Transfer Jadi gitu ya. kan memberikan keleluasaan ya, kebebasan buat istri untuk mengelola dana yang untuk kebutuhan keluarga. Oke, Gitu. berarti juga ada rasa saling percaya gitu ya, Pak Iya ya. betul. Nah itu kan kita harus membangun itu, suatu Eh, kepercayaan itu. oke. Kalau di keluarga nggak ada kepercayaan nggak repot. Oke, Pak. Kira-kira berarti setiap pengeluaran tuh Pak Budi catat apa enggak, Pak? Pemasukan dan pengeluaran ada catatan nggak? Kalau yang untuk apa? Untuk biaya-biaya yang apa ya? Kayak listrik, kemudian pembayaran apa itu? Em, Apa itu namanya? WiFi Oh, ya. iya. Oke, Nah, yang pembayaran WiFi rutin lah, Pak ya. Nah, ya rutin itu pasti ada catatannya kan karena itu nggak termasuk ke biaya keluarga. oh, Itu iya. masuk ke beban saya gitu. Oh, Jadi iya. dan ada PAM, telepon, Mhm. listrik, nah, itu ngutik-ngutik eh, anggaran yang untuk keluarga. Yang untuk keluarga benar-benar untuk beli Kebutuhan harian ya. kebutuhan rumah tangga Keluarga, gitu ya. iya, iya. Beras, apa, sabun cuci dan segala macam. Oh, Ya. baik, baik. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang ini, Pak. Biasanya kalau orang punya uang gitu kan, itu kan bicara tentang juga ada gaya hidup, Pak.
Biasanya kan ada anekdotnya kalau pendapatan naik, gaya hidup naik, Pak. Tapi begitu pendapatannya udah makin naik, itu nggak bisa diturunin tuh biasanya, apa namanya, gaya hidupnya gitu. Nah, gimana cara Pak Budi untuk bisa mengelola gaya hidupnya, Pak? Supaya bisa tetap pada tujuan gitu ya. Nah, itu sebenarnya kembali lagi ke tujuan yang udah ditetapkan. Mm-mm. Nah, mungkin saya share sedikit ya. Jadi prioritas yang harus dicapai itu tentu gini ya. Pendidikan itu adalah hal yang paling utama. Jadi kebetulan saya dan istri ya ini kan sama-sama lulusan S3. Oh, oke. SD, SMP, SMA. SMA, oke, Pak. Nah, waktu itu kita sepakat bahwa anak-anak minimal harus lulus S1. Oh, oke. Berarti alokasi eh, apa dana Hmm. ya selain buat keluarga yang pertama bagi saya adalah untuk dunia pendidikan anak. Hmm. Kemudian yang kedua adalah mohon maaf ya kebetulan kami Islam Muslim Heeh. jadi apa puncak tinggi ibadahnya buat Muslim itu kan kalau kita naik haji Ngaji, oke. ya. Jadi itu menjadi tujuan Hmm. yang kedua. Hmm. Jadi setelah pendidikan ya kemudian haji ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang semua itu masih diproses ya. Jadi anak saya yang pertama itu sudah selesai S1 Wah, oke. ya. Oke, oke. Kemudian anak saya yang kedua sekarang masuk semester 6. Oke. Nah, Kemudian sebentar lagi selesai berarti, Pak ya? ya Udah anak semester yang 6. ketiga itu eh, apa sekarang baru kelas 2 SMP Wah, ya. Karena jaraknya waktu udah itu terlalu jauh. oh, jauh ya. Jadi eh, waktu itu sebenarnya itu hitung-hitungannya udah pas Hmm. ya. Ketika eh waktu itu kita ingin punya anak dua aja. Kan Oh. kebetulan waktu itu sudah komplit kan, yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan. Oh. Ya. Tetapi eh, seiring berjalannya waktu, kita ada berubah pikiran nih. Dan kebetulan istri waktu itu umurnya masih di bawah 40 kan. Oh. Jadi akhirnya ya sudah eh, tambah satu lagi. Jadi kalau yang kedua itu lahir 2003, anak yang ketiga itu lahir 2010. Jadi jaraknya Oh. 7 tahun. Tapi itu Nah, juga udah diomongin berarti kan, direncanain lagi diomongin, ya, ya, ya ya. kita musyawarah Tetap dulu. tetap direncanakan berarti, Iya, Pak ya, betul. gimana nih apa mau nambah kalau kita Ya, oh, oke. satu aja Oke, gitu. baik, baik. Udah akhirnya sepakat Hmm. nambah ya udah akhirnya nambah lagi. Kalau kalau nggak ada tambahan ya pas pensiun gitu udah selesai semua. Semua ya. Oke, oke. Nah, gimana Pak? Tadi mengolah gaya hidupnya gimana? Kan udah dari, saya belum dong tadi. Antara belum punya anak, terus udah punya anak sekarang gitu ya, punya satu, dua, tiga gitu. Dan bagaimana menularkannya juga Pak kepada keluarga Pak, gaya hidupnya Pak. Jadi apa ya? Kembali lagi ke Hmm. pribadi masing-masing ya. Hmm. Jadi dalam apa ya gaya hidup itu Hmm. ya saya nggak terlalu gini ya. Saya orangnya konservatif gitu ya. Jadi Nggak mau pengen punya kayak orang lain gitu ya Pak. ya. Jadi dan saya belajar dari orang tua ya. Jadi ini mungkin juga sharing buat teman-teman. Hmm. Jadi eh, untuk mengerem itu ya, Heeh. untuk mengerem gaya hidup itu ya. Jadi ada kebiasaan ya. Cuman ini mohon maaf ya jangan jangan dihubung-hubungkan dengan ritual agama ya. Jadi eh, ya, ibu bapak saya ya itu kalau setiap hari kelahiran anaknya Heeh. itu selalu ini apa ya istilahnya apa ya eh apa ya
bertapa dalam tanda kutip gitu ya. oh, meditasi. Ya, jadi dia itu dengan cara berpuasa gitu. Oh, Jadi dia berpuasa untuk apa mengurangi ya, heeh, mengurangi kebutuhannya dia yang nanti apa bisa dipakai untuk ke anaknya anaknya. itu. Oh, Nah, oke. ini yang saya terapkan. Heeh, Kalau ibu bapak saya itu setiap hari kelahiran saya atau adik saya eh, mereka itu berpuasa, heeh. itu kan era-era dulu. Iya, iya, Sekarang di iya. era milenial, Heeh. ya, yang saya lakukan bentuk bertapanya itu dalam tanda kutip adalah dengan mengendalikan diri, ya, untuk tidak mengalokasikan dana untuk kebutuhan-kebutuhan yang nggak perlu. Oh, Jadi betul tuh. mendingan dana itu saya siapkan ya untuk tadi ya, Hmm. di tujuan tadi. Jadi teman-teman, saya bisa share, jadi eh, untuk pendidikan anak yang pertama, itu saya mulai nabung itu tahun 2012. Kalau 2012. saya lahir tahun 98 yang pertama, berarti ketika dia umur 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun, ya, sudah saya buatkan tabungan pendidikan. Oh, dari sedini mungkin ya, Pak ya? Sedini mungkin. Jadi waktu itu sebulan ya cuma 100.000 lah. Oh, iya. Mungkin siapa ini ya? Bang itu bisa melihat apa namanya apa ya? Ini ada saya punya karena ini. Ya, jadi saya mulai nabung ya buat tabungan anak ya. Saya ini ya itu Dan itu masih dikonsisten dilakukan pas dia family pun juga? Atau masih masih? masih Yo, jadi nggak putus ya, Bang? Nggak putus, Pak? enggak ya 2000 mulai tahun 2012. Ini cuma 100.000 100.000. Di Zoom. Boleh di Zoom nggak? Bos. Terus 2012 mulainya tahun 2012. Ya, 100.000 100.000 nih uang. Oh, Kan auto debit. Auto konsisten. debit kemudian saya tambahin yang manual sendiri. Jadi sebulan ya 200.000 lah. Nah itu. Oke. Nah, kemudian pada saat dia udah selesai SMA, Heeh. ya, itu ada dana segini buat dia. Jadi Oh, cukuplah buat masuk ke kuliah. ini nggak kaleng-kaleng nih teman-teman nih, nggak kaleng-kaleng. Nah, Ke kelihatan nggak? kuliah. Ya. Nah, itu Oh, untuk nggak kaleng-kaleng. anak saya yang pertama. Ini dengan konsisten 100.000, Pak. 100.000. 100.000. Ah, luar biasa. Kemudian ini untuk anak yang kedua, ya, itu ya mulainya eh, berarti dia kan lahir 2003, ya. Dia ini sebenarnya lebih lebih awal sih, ya. Dan di akhirnya ya kurang lebih segitu itu. Wah, Ya. Itu untuk anak ini yang kedua. konsisten dengan seratus 100.000, ribu. 100.000 nih teman-teman nih. ya, 100.000. Nah, 100.000 sampai dengan sekarang ya, Pak? Itu udah itu kan, Oh, udah sobat udah dipakai sobat kan, pakai ya? karena udah kuliah. Oh, Kemudian ini pendidikan untuk anak penting teman-teman. anak saya yang ketiga, ya. Ini eh, dia mulai tahun 2000 ya mungkin sebelum 2017 sih, ya dia udah mulai. Tapi eh, memang saat-saat usianya masih setahun, iya, 2 tahun gitu ya, iya. Pak ya? Jadi Heeh. ini kalau cetak terakhir bulan Mei 2023 itu Kalau eh, teman-teman tuh nggak. segitu ya itu. Ya, kalau sekarang tadi saya hitung-hitung sih udah 70-an gitu. Iya, Ya, ya aku apa ya? justru malah di saat yang lain mungkin pusing mau masuk kuliah apa, Iya, kita udah nyiapin dananya dari ini ya, dari jadi begitu. begitu selesai ceknya, dana ini langsung masuk ke rekening saya. Jadi Oh, udah ditutup gitu kan. iya, Jadi iya, iya. udah Iya. langsung. Oke, Itu oke. untuk yang pendidikan ya. Iya. Kemudian ini untuk yang haji ya.
mohon maaf ya, ini bukan 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 ria ini ya. ya, teman ya. Bukti nyata berarti Pak ya. Ternyata Bukti nyata memang. itu saya mulai apa membuat tabungan haji itu 2014. 2014. Berarti sekarang sudah mau 10 tahun Pak ya. Kemudian saya sudah apa membayarkan Hah? untuk dapat dapat antrian Hah? itu di tahun 2017. Ini bisa dilihat. Jadi Oh, dari awalnya dia kalau tabungan haji saya biasanya itu 500.000 ya biasanya ya 100.000 per bulan Pak. per bulan. 500.000 per Nah, bulan. tergantung ini juga 500.000 atau 1 juta. Iya, iya, Kebetulan iya. 1 juta ya. Kebetulan saya berdua sama istri. Jadi ini Oh, sama-sama ya apa ini kalau per per April 2017 ya ini ada angkanya. Jadi setelah angkanya lebih dari 25 juta, saya setorkan yang 5 juta untuk dapat antrian. Itu di tahun di Mei 2017 lah. iya, iya, Nah, iya. itu. Oke. Ini sebenarnya saya sempat kelewat gitu ya. Nah ini kan dari ini lebih dari gitu kan. Sebenarnya begitu udah 26 aja apa saya bisa bisa langsung apa ke Departemen Agama untuk bayar itu kan tadi saya kelewat berapa ini? 7 tahun. 9 Oh, 9, 9 9 tahun. 9 jutaan Oh, 9 kelewat. jutaan ya. Kelebihan ya, Kelebihannya. kelebihan ya. Iya, iya, iya. Rencana pemberangkatan awal itu 2030. Cuman karena kemarin ada COVID, ya, kemarin saya baru ngecek itu berangkatnya jadi 2033. Tapi kan Oh, ada kemungkinan kalau nanti kuotanya tambah apa gitu Pak ya Pak. kuotanya sering tambah, Hah? kemudian nanti ada prioritas untuk yang di atas 60. Oh, Nah, di atas oke. 60 kan di apa Dulu kan yang berangkat. didahulukan. Benar. Iya, Jadi iya. mohon maaf ya teman-teman, apa yang saya sampaikan itu bukan omon-omon. Jadi kalau bahasanya bahasanya tim training itu ada apa? Feedernya. Dividen ya, ya, ya. Betul, betul, betul. Itu. Ya, berarti itu apa ya? Istilah konsistensi gitu Betul. ya. Apa namanya? Cicil apa di sedikit 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 sedikit. Nah, yang menarik Pak. Hmm. Kan sebenarnya kan di perusahaan kita kan ada yang Hmm. teman-teman kan yang di toko tuh ada IKT Ya, gitu ya, ada ya, mungkin THR. Nah, kira-kira penggunaannya itu seperti apa Pak? Kalau ya, misalnya ya. Bapak mungkin dulu pernah ngalamin gitu Pak. Betul. Ya. Jadi mestinya teman-teman ketika mendapatkan apa ya penghasilan di luar gaji, ya ada insentif atau mungkin insentif tahunan Iya. gitu ya, mestinya bisa di apa ya dialokasikan lah ya di apa disimpan untuk menambah tabungan ya kayak kayak yang saya lakukan misalkan untuk tabungan anak itu biasanya kan 100.000 atau 200.000 jadi yang 100.000 itu yang auto debit yang 100.000 yang saya store manual Hmm. ketika ada tambahan itu maka saya kan storekan manual tambahin. Oh, Oh, ini buat si apa, nomor satu, nomor dua, nomor tiga itu beda-beda karena iya. jarak waktunya kalau anak yang pertama yang lebih Iya. tambahnya lebih Lebih besar. besar. Oh, Ya, oke. waktu itu saya menggunakan kalau yang anak nomor satu ya tambahnya 500, yang nomor dua itu 300, yang nomor tiga tambahnya 200. Gitu. Oh, oke. Jadi, karena waktunya kan terbatas nih. Caranya. Gitu. Baik, baik, baik. Cara cara ininya seperti itu. Iya. Oke, Pak. Kita sudah tadi udah lihat bagaimana Bapak mengatur keuangan. Nah, kira-kira satu lagi, Pak. Eh, Bapak punya apa tentang dana darurat nggak, Pak? Dana darurat. Oke. Jadi eh apa? Mungkin ada tambah satu lagi ya. Iya. Jadi teman-teman eh, selain fokusnya di pendidikan, kemudian yang kedua adalah apa? Ibadah. Hmm. Nah, yang nomor tiga yang nggak kalah penting adalah kita harus mempersiapkan ritual kita. Oke. Nah,
Ini mohon maaf ya, saya bukan bukan sales dari satu bank itu bukan. Ya, waktu itu karena transaksinya ini banyak teman-teman. Iya, iya. Ya, jadi waktu itu ketika habis gajian, itu saya melakukan transaksi itu banyak. Tabungan pendidikan aja tiga, kemudian apa yang tabungan regulernya satu, Hmm. kemudian ada lagi tabungan pensiun, dan tambah lagi ada dua tabungan haji. Berapa itu? Tiga, satu, dan empat, pensiun lima, kemudian tabungan haji dua. Ada 7 transaksi. 7 transaksi, Jadi oke. kalau saya beda-beda bank, itu nanti saya izinnya kelamaan. Ya. Iya, Makanya iya, iya. saya jadikan di satu bank, ya, di satu bank itu sehingga saya bisa melakukan 7 transaksi itu. Iya, Gitu. oke. Nah, salah satu ikhtiar yang saya lakukan untuk apa? eh, Hari tua, ya, saya memulai ya dengan adanya tabungan pensiun. Jadi Tabungan pensiun. selain yang didapatkan dari perusahaan, ya, kita juga ini sendiri, Oh, ya, berarti gitu, mau menabung sendiri ya Pak ya? nabung sendiri. Dan apa? Udah gede juga setorannya. Berapa, dimulai dari berapa Pak? Ya, ada 500. Kalau sekarang sih konsisten di 500. Kalau Hmm. dulu ya 100, 200. Ini dari tahun 2010. 2010 berarti udah sekitar Ya, 14 tahun ya. ya Iya 14 ya. tahun. Iya. Bagaimana itu yang menarik Pak, bagaimana Bapak tetap menjaga konsistensi itu Pak 14 tahun menabung gitu. Ya, Jadi kan, kan semua dana itu sudah ada posnya nih. nah, Jadi hari nggak bisa lari. Berarti emang harus ya. komitmen berarti Pak ya Jadi juga ya. nggak ada ceritanya. Bulan ini saya nggak ngisi tabungan pensiun, nggak ada ceritanya. Bulan Oh, ini saya nggak nabung untuk pendidikan, nggak ada cerita. iya ya. Itu yang harus apa, harus diutamakan. Hmm. Kalau ada sisa baru dilokasikan ke yang lain. Lain. Oh, Tapi yang pokok itu udah nggak bisa diganggu gugat, ya. oke. Dana era PBK, Hmm. kemudian tabungan pendidikan, tabungan haji, tabungan pensiun, itu nggak boleh ditutup. Itu harus apa, batas utama itu. Oh, yang harus dialokasikan terlebih dahulu Pak. Iya. Oke, oke. Jadi Baik, baik. nggak ada ceritanya. Bulan bulan ini saya nggak ngisi tabungan pensiun. Bulan ini Mm-mm. saya nggak ngisi tabungan pendidikan. Hmm. Nggak ada ceritanya. Semua harus pada tracknya gitu. Betul. Baik, baik. Oke, Pak. Selanjutnya, Pak. Kira-kira, Pak, tadi kan menarik ya tentang bacaan, kan Bapak tentang seven habit. Kira-kira bacaan yang lain yang mungkin Bapak bisa share, Pak, tentang keuangan gitu, Pak, ada nggak, Pak? Kalau keuangan tidak. Heeh. Jadi saya hanya baca-baca sekilas saja. Nah, mungkin apa ya? Kadang ngobrol-ngobrol sama istri gitu ya. Jadi mengenai ya apa, bentuk simpanan yang lain. Hmm. Ya, kebetulan istri ya dengan alokasi era APBK yang sudah diterima, Hmm. ya, ketika lebih itu dia apa ya, dia simpen nih. Heeh. Nah, ketika dananya cukup, ya, nah, biasalah ya, ibu-ibu, ya, Heeh. jadi dia juga ber apa, sisa era PBK itu dia simpen dalam bentuk logam mulia. Oh, udah bentuk diinvestasikan lagi berarti, Pak, ya? Jadi belinya nggak banyak, Heeh. hanya yang 1 gram, Iya, 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 ya, iya. itu cukup begitu. Kemarin lihat, oh, banyak juga, gitu. Itu mereka kadang bilang sedikit-sedikit lama-lama jadi buku, bener nggak, Pak? Sisa-sisa era PBK itu sudah Oh, balik. iya, iya, Apa, iya. dikasih X gitu, sisanya berapa gitu kan, Iya, iya, nggak iya, iya, nggak saya tanyakan, nggak pernah saya minta gitu. iya, Ya iya, udah, kalau udah ke apa, diterima istri ya sudah. iya, iya. Nah, kebetulan istri juga juga apa ya, berpikir positif gitu lah ya. Ya, oke. Jadi kelebihan itu dia dia simpen,
ketika cukup untuk bisa membeli itu, Hmm, maka dibelikan itu. belinya gitu. Luar biasa ya. Oke, Pak. Oke, di sesi kali ini kita sudah selesai. Kita break dulu sebentar. Nanti kan kita lanjut ke sesi yang kedua. Siap. Oke, Pak.